Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di pertemuan 4, yaitu saya akan menjelaskan tentang struktur loop dalam pemrograman Python. Capaian pembelajaran: setelah mempelajari ini, mahasiswa mampu memahami struktur kalang proses perulangan menggunakan pemrograman Python. Pembahasan. Beberapa hal yang akan kita bahas berkaitan dengan loop, yaitu yang pertama adalah loop for, kemudian loop for dan break, lalu loop for dan continue, kemudian for dan else, lalu for dan pass. Berikutnya ada loop menggunakan while, loop while dan break, lalu while dan continue, berikutnya while dan else. Loop di Python itu memiliki dua perintah loop yang masih primitif. Yang pertama adalah loop for, yang kedua adalah loop while. Berikutnya adalah loop for. Sebuah loop for digunakan untuk iterasi berurutan, baik list, tuple, dictionary atau disingkat set atau string. Loop for kurang lebih seperti pada bahasa pemrograman yang lain dan bekerja menggunakan function atau fungsi atau metode iterator seperti yang ada di dalam pemrograman berorientasi objek. Dengan perulangan for bisa mengeksekusi satu pernyataan set sekali untuk setiap item di dalam list, tuple, set, dan lain-lain. Loop for mencetak setiap buah di dalam list buah. Contoh, misalnya di sini ada sebuah list. List itu mirip kalau di C++ seperti array, larik ya. Daftar buah, misalnya apel, pisang, jambu, nangka, misalnya gitu ya. Lalu kemudian setelah di loop menggunakan for x in daftar buah, print x, dia akan melakukan loop 4 kali ya, dengan hasil seperti berikut. Lanjut. Kemudian loop for digunakan untuk membaca objek string. Jadi string itu walaupun sebuah teks gitu, karena dia terdiri dari sejumlah karakter, dianggap objek seperti di Java. String dianggap sebagai objek yang bisa dibaca secara berulang. String berisi urutan karakter. Contoh, misalnya for x in stimic angka.com, print x, hasilnya adalah setiap loop sekali dia akan dibaca per karakter. Ini S, T, M, I, K ya, K, A, K, dan seterusnya ya. Jadi penggalan karakter itu ya dibaca satu persatu menggunakan iterator variabel x. Pernyataan for dan break.
Pernyataan break bisa digunakan untuk menghentikan perulangan sebelum perulangan melalui semua item. Contoh misalnya, nah tadi buah misalnya mangga, pisang, jambu misalnya. Lalu kemudian dilakukan loop for x in buah titik 2, lalu kemudian cetak, tampilkan nama buahnya. Nah setelah mencetak, sebelum mengulang ke atas, diperiksa dulu, dicek apa x sama dengan pisang. Kalau sama dengan pisang maka break, berhenti. Jadi artinya di sini break berarti break berarti sebuah proses tidak dilanjutkan, ya tidak dilanjutkan, berhenti ya. Nah ini jika x sama dengan pisang maka loop dihentikan, jadi keluar dari loop. Nah selain break tadi ada for dengan menggunakan continue. Pernyataan continue digunakan untuk melewatkan iterasi pengulangan dan melanjutkan ke putaran atau iterasi berikutnya. Contoh misalnya dengan kasus yang sama tadi, jika ketemu, nah ini daftar buah tadi, jika x sama dengan pisang benar, maka continue, baru cetak. Selama tidak sama dengan buah pisang maka dia akan dilanjutkan. Nah dari kasus ini maka yang tidak dicetak di sini adalah buah pisang gitu, karena ketika sama dengan pisang dilewatkan di situ, jadi tidak dilanjutkan. Nah kemudian loop juga bisa menggunakan fungsi ring. Nah ini yang dikatakan metode tadi. Untuk menentukan jumlah perhubungan bisa menggunakan fungsi ring. Fungsi ring mengembalikan urutan angka secara default dimulai dari 0 dan step atau bertambah 1 secara default dan berakhir sesuai dengan angka yang ditentukan. Contoh misalnya for x in rank 6, terus kemudian bawahnya print x, maka hasilnya adalah dia akan mencetak mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah sehingga di sini 6 tidak ikut, jadi rank 6 itu mulai dari 0 ya, mulai dari 0. Oke. Nah ini rank 6 akan melakukan loop 6 kali dan mulai dari 0 berhenti di angka 5. Nah berikutnya adalah rank yang lain, yaitu rank default ke 0 gitu ya, nilai awal, namun dimungkinkan untuk menentukan nilai awal dengan menambahkan parameter ada 2 parameter ya, jadi 2,6 ya, parameter pertama angka 2, parameter kedua angka 6, yang berarti nilai dari 2 hingga 6, tetapi tidak termasuk 6 gitu ya, tidak termasuk 6. Oke. Tes. Oke. Berikutnya adalah contoh for x in rank 2,6. Nah, maka hasilnya adalah
4, 2, 3, 4, 5 ya. 2, 3, 4, 5 dimulai dari angka 2 ya. Oke, ring dengan tiga parameter ya. Jadi kalau kita tidak sebutkan parameter yang terakhir, yang parameter ketiga kita diberi nilai, maka secara default kenaikannya 1 gitu stepnya. Namun dimungkinkan untuk menentukan nilai kenaikan dengan menambahkan parameter ketiga. Ini 10 awalnya berakhir di 30 ya. Lalu stepnya 5 ya. Stepnya 5. Oke, contoh misalnya for x in range 10,30,5 print x. Nah, di sini hasilnya adalah setiap loop dia akan menambahkan nilai 5 dari 10, 5, 20, 25. Jadi tidak termasuk 30. Oke, berikutnya adalah pernyataan for dan else. Kata S kunci dalam for perulangan untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi ketika perulangan selesai. Contoh misalnya, kalau kita akan mencetak ring, mencetak X sampai ring 6, lalu setelah itu keluar setelah selesai akan menampilkan loop telah berakhir. Nah, hasilnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, terus kemudian tulisan loop telah berakhir. Jadi setelah loop selesai, else berikutnya dijalankan. Oke, jadi mencetak 0 sampai 5, cetak pesan ketika perulangan telah berakhir. Kemudian loop bersarang. Nah, loop bersarang adalah loop dalam loop. Loop dalam akan dijalankan 1 kali untuk setiap iterasi loop luar. Lalu kemudian contoh misalnya, nah di sini ada kata sifat ya, merah, besar, lezat, buah, apel, pisang, jambu misalnya. Loop pertama buah. Nah, buahnya akan dijalankan ya, misalnya for X adalah buah, dijalankan 3 kali, lalu Y-nya akan dijalankan ya 3 kali nih. Loop pertama misalnya buah 1 kali, ini 1 kali ya X, lalu di dalamnya Y-nya 3 kali, merah, besar, lezat gitu ya. Jadi 1 kali buah, 3 kali kata sifat, 1 kali buah, 3 kali kata sifat gitu. Perulangan, ini loop dalam loop. Nah, berikutnya adalah pernyataan for dan pas. Nah, for loop tidak boleh kosong, tetapi jika Anda karena alasan tertentu memiliki for loop tanpa konten, tidak ada isinya di dalamnya, masukkan pernyataan pas akan menghindari kesalahan. Contoh misalnya ini ada loop 1, 2, 3, tapi di dalam loop tidak ada proses apa-apa, kita harus lewatkan dengan menggunakan tambahan perintah pas. Nah, ini contoh kasus loop. Misalnya kita akan membuat daftar harga BBM ya, per liternya, premium, pertalite, pertamax.
Nah, format X ini hanya digunakan untuk menulis tag dengan rata kanan gitu ya, tag dengan rata kanan. Jadi ini di Python itu ada fasilitas format-format untuk menulis angka, baik angka rupiah, angka dolar dan sebagainya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kalau saya nggak kasih format seperti ini, maka nanti dianggap teks ya, bukan angka. Jadi cetakannya rata kiri gitu ya. Biasanya kalau susunan nilai angka itu rata kanan. Oke, berikutnya adalah loop while. Dengan loop while bisa mengeksekusi sekumpulan pernyataan selama kondisi benar. Contoh, nah di sini misalnya kita akan menjumlahkan, bikin deret 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. Maka kita bisa beri nilai awal I ada untuk loop nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J adalah untuk menampung jumlahan. Maka while I lebih kecil 6.2, maka I sama plus ini seperti kalau ini kan I sama dengan I plus 1 gitu ya. Terus sama dengan di sini J sama dengan J plus I. Ini bisa ditulis J plus sama dengan I, hampir mirip dengan C++ atau Java. Dan cetak. Maka hasilnya jika I1 J-nya 1, jika I2 J-nya 3 ditambahkan. Jika I3 ini tambah 3 6. Jika I-nya 4 tambah 6 tambah 4 10. Jika I-nya 5, 10 tambah 5, 15. Jika I-nya 6, 15, 21. Nah ini loop while. Jadi dia akan mengulang sampai 6. Walaupun ini lebih kecil 6, 6 termasuk gitu ya kalau. Oke. Nah ini jadi counter I dan J harus bernilai awal 0. Kalau nggak dikasih nilai 0 nanti error gitu ya. Nah, berikutnya adalah di while juga ada pernyataan break gitu ya. Dengan pernyataan break bisa menghentikan loop walaupun kondisi while benar. Ya, break akan berhenti dari loop. Contoh, nah di sini misalnya kita akan melakukan iterasi dari 1 sampai 6, cetak, lalu ketika ketemu I sama dengan 3 maka break atau dihentikan ya. Jika tidak, dia akan menambah 1, loop ulang kembali ke atas proses. Maka di sini iterasi hanya di proses sampai 3 loop, karena ketika ketemu 3 tapi cetak dulu ini ketemu 3 terus kemudian selesai. Jadi 4 tidak diteruskan. Oke, selanjutnya adalah pernyataan while dan continue. Dengan pernyataan continue bisa menghentikan iterasi saat ini dan melanjutkan dengan yang berikutnya. Jadi bedanya break dan continue, kalau break itu keluar dari kalang, kalau continue masih melanjutkan tapi kondisi benar atau pada saat loop yang bersangkutan dilewati saja, jadi lompat lah gitu, dilompati. Kalau break tadi kan nggak lompat, begitu ketemu break langsung keluar. Oke, contoh misalnya di sini kalau ketemu I lewat gitu. Jadi ini sama masih tadi if I sama dengan 3, ketemu I sama dengan 3 lewat.
Oke, contohnya misalnya loop pertama 1, oke cetak 2, cetak 3, continue. 3-nya tidak dicetak, jadi dilewati. Lanjutkan ke 4, 5, 6 gitu. Oke, berikutnya adalah pernyataan while dan else. Nah, dengan pernyataan else bisa menjalankan satu blok kode satu kali ketika kondisi while lagi tidak benar. Tidak lagi benar kondisi while-nya ya. Contoh ya. Masih kasus yang sama, kita mau loop sampai 6 print. Lalu kemudian setelah selesai loop maka dia akan menampilkan nilai menampilkan nilai 6 gitu ya. Menampilkan proses berakhir. Jadi nilai 6-nya karena ini print dulu baru ditambah gitu ya. Jadi ini juga bisa 6 kecetak apa tidak tergantung menempatkan counter itu sebelum print atau sesudah print. Oke, contoh kasus. Nah, misalnya di sini ada, kita akan membuat menu pakai while. Lagi sama dengan ya, lagi ya, or lagi ya kecil ya besar. Jika pertama kali dijalankan maka akan menampilkan menu. Jika menunya dipilih 1 maka ngitung segi 4. Kalau pilih 2 ngitung segitiga. Kalau pilih 3 ngitung jari-jari. Setelah proses lagi apa tidak, kalau ya berarti dia akan kembali while ini benar, dia akan menampilkan menu lagi. Kalau tidak berarti keluar. Contoh misalnya hasilnya, misalnya ini pilih 1, panjang 20, lebar 10, enter, keluar ya lagi apa tidak. Kalau ya berarti kembali lagi ke menu. Pilihan yang kedua misalnya ngitung luas segitiga misalnya. Oke, jadi ini kombinasi while perulangan, tapi perulangannya bisa dikendalikan, artinya tidak tidak secara otomatis nilai iterasinya jalan sendiri, tapi ini tergantung dari input dari user gitu. Kalau usernya memasukkan ya atau tidak berarti dia akan pokoknya selain y dia akan melakukan perulangan kembali lagi gitu. Nah, ini keuntungannya kalau menggunakan while itu bisa digunakan untuk kondisi-kondisi yang nilainya diambil dari masukan dari user. Oke, saya kira cukup sekian untuk proses iterasi for dan while. Saya kira gampang juga, secara logik sama dengan bahasa pemrograman lain. Ya, pada intinya bahwa loop itu digunakan untuk proses yang berulang. For dan while, proses yang berulang secara otomatis bisa ditambahkan di dalamnya ada continue, ada break, ada else. Dan perbedaan dengan while, kalau while itu proses berulangnya bisa tidak otomatis, tapi bisa di tengah diberikan suatu nilai yang dimasukkan oleh user. Nah, ini memang penggunaannya sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Oke, mungkin dari saya terima kasih. Silahkan kalau ada pertanyaan. Saya kira cukup mudah. Bahasa Python itu lebih fleksibel dibanding bahasa pemrograman lainnya seperti C++ dan Java. Jadi
saya kira tidak ada masalah, cuma hanya sedikit beda di sintak, tapi secara logika hampir sama. Oke, nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat forum atau lewat kolom pertanyaan. Mungkin barangkali nanti video ini di YouTube-nya bisa Anda kasih komentar di bawahnya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.